Ya, dari kondisinya mungkin ini habis turun hujan. Yakinlah hujan itu turun, bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi tidak bisa menghentikannya. Saya yakin kalau dilihat dari kondisinya, mungkin hujannya di malam hari. Rasa sayang yang mendalam, bagaikan hujan yang turun di malam hari. Ia datang meski tak menjanjikan pelangi. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yakinlah air hujan yang turun bisa hilang dilekang oleh waktu. Namun rasa cintaku padamu tak akan pernah hilang oleh waktu. Saya berterima kasih atas sambutannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang menerima kedatangan kami. Murni ini adalah inisiatif kami karena melaksanakan perintah Presiden terkait dengan radikalisme dan intoleransi. Bagaimana saya diminta untuk memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada adik-adik kita. Maka melalui sahabat saya, dulu teman kuliah saya Pak Zainul, saya akhirnya bisa silaturahmi ke Manduapati. Kenapa kami yang harus datang? Karena saya yakin kalau nunggu Pak Kepala Sekolah ngundang, insya Allah nggak akan pernah ngundang. Kenapa? Jelas karena tidak ada anggaran. Nah, adik-adik sekalian, hari ini di Sidoarjo tepat digelar momentum 1 abad Nahdlatul Ulama. Ada 2 pilar besar yang hari ini menjadi pilar yang memperkokoh kebangsaan kita. Ada 2 civil society, yaitu Muhammadiyah dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. NU dan Muhammadiyah ini adalah 2 pilar besar yang menyokong berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU dan Muhammadiyah adalah saudara yang bukan secara kebetulan 2 pendiri dan muassis NU dan Muhammadiyah ini kebetulan pernah berguru di pondok pesantren yang sama. Mbah Hasyim Asy'ari ketika muda beliau mondok di pondok Bangkalan Madura kepada Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut, adik-adik tahu kenapa Mbah Ahmad Khalil itu jadi orang besar? Ternyata salah satu kunci rahasianya adalah karena kepatuhan beliau yang luar biasa kepada para gurunya. Contoh kasus umpamanya satu saat guru beliau Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan kehilangan cincin kawinnya. Cincin yang beliau pakai jatuh ke dalam lubang WC. Saat itu beliau duduk termenung, kemudian didatangi oleh Mbah Hasyim muda. Pak Kiai, saya lihat dari jauh Anda duduk termenung. Apa yang menyebabkan Anda sedih? Dijawab oleh Mbah Khalil, cincin kawin pemberian istri saya hilang jatuh ke dalam lubang WC. Tanpa diperintah oleh Mbah Kiai, Mbah Hasyim Asy'ari menguras WC itu, kemudian mencari keberadaan cincin sampai ketemu. Begitu cincin itu ketemu, beliau sowan kepada Mbah Khalil dengan mengatakan, "Mbah, cincinnya saya temukan di dalam WC."
Gara-gara perilakunya Mbah Hasim inilah kemudian Mbah Khalil mengatakan, nak, aku ridho dengan apa yang kamu lakukan, aku ridho dengan apa yang kamu perbuat. Saya doakan, nak, satu saat kamu akan menjadi orang besar. Dan ternyata atas doanya Mbah Khalil, Anda lihat Mbah Hasyim Asy'ari menjelma sebagai orang yang alim alamah, yang mendirikan sebuah organisasi yang hari ini tercatat sebagai organisasi tidak hanya terbesar di Indonesia tapi juga di dunia, Nahdlatul Ulama. Itu karena keberkahan dari seorang guru. Makanya sebelum saya lanjutkan, adik-adik, mohon maaf ya, kalau kamu ingin jadi orang besar gampang. Wasuhbatul ustadi aywa irsyadul ustadi, kamu harus mendapatkan ridho dari gurumu. Teman-teman cowok, tak kasih tahu, kalau kamu pengen hidupmu enak, masa depanmu indah, istrimu cantik, rezekimu wah, gampang. Berangkat dari ridho seorang guru. Saya kasih contoh. Saya dulu mondok 40 orang, 39 orang kegiatan belajar mengajar seperti pada umumnya, ikut ngaji di kelas. Saya yang tidak diizinkan oleh guru saya mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa perintah guru kepada saya waktu itu? Miftah, kamu nggak usah ngaji seperti yang lain. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya punya ayam telur 10.000, kamu yang ngurus. Apa yang terjadi? Setiap pagi yang lain ngaji, habis sholat subuh saya ke kandang makani pite. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang makani pite. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Itulah kenapa dulu ada seorang Gus yang ngaku Gus, nyebut Miftah itu Gus Telek. Karena mungkin dia benci sama saya disebut Gus Telek. Tapi saya bangga dipanggil Telek. Kenapa? Karena walaupun telek, tidak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Wani. Tapi lucunya wong pati ngindak telek ra percaya dadak diambu dhisik. Kan goblok itu. Ngerti telek dadak diambu. Nah, saat yang lain ngaji umpamanya jurumiyah, alfiyah, saya hanya mendengarkan dari jauh. Ketika mau ngikut sama kiai saya bilang apa? Kamu nggak usah ikut-ikutan, kamu ke kandang saja. Sehingga saat itu yang lain ngaji umpamanya, wa amad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi wa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Yang lain ngaji, saya ke kandang. Yang lain ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Muraqil Ubudiyah, saya dengarkan dari jauh. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa budan. Teman-teman saya 39 semuanya ngaji deh. Saya hanya mendengarkan dari jauh, mendekat diusir sama kiai saya. Yang lain ngaji kitab hikam, saya hanya mendengarkan dari jauh. Sehingga apa? Waktu itu saya ngiri, ini maksudnya kiai apa sih? Kenapa yang lain boleh ngaji saya tidak? Tapi ternyata apa? Keberkahan guru itu nyata. Begitu selesai aliyah, saya berangkat ke Jogja, kiai saya bilang, nak, kamu nggak usah khawatir. Satu saat kalau memang sudah waktunya kamu pasti bisa. Sehingga kemudian jawaban itu muncul tahun 2000 sekian. Ada dalang terkenal dari Tegal namanya Ki Entus Susmono, yang sempat menjadi bupati sebelum beliau meninggal. Nggak ada dalang Indonesia sekaliber Ki Entus Susmono. Beliau datang ke tempat saya mengatakan apa? Gus, tolong saya diajari kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya yang hanya mendengarkan teman-teman saya ngaji dari jauh, ada orang pengen ngaji hikam kepada saya. Dan ternyata apa? Saat itu kiai saya telepon, Miftah, kue saya ngaji hikam. Jadi orang yang pertama kali saya ajari hikam dan pertama kali saya buka hikam, almarhum Ki Entus Susmono. Dan ternyata apa? Ketika ada ridho dari gurumu, ternyata saya bisa. Begitu dia punya persoalan, Gus, kenapa kok saya susah waktu itu? Padahal dia orang terkenal, uangnya banyak. Saya bacakan satu makalah dari kitab hikam. Mata waqafa matlabun anta tolibu birobika, wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu,
dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saat orang kemudian susah karena masalah ekonomi, jawabannya ada di hikam. Ijtihaduka fi madu minalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Yang saat itu kemudian saya mikir apa? Saya dulu nggak pernah ngaji, tapi ketika ada ridho dari guru ternyata bisa. Dan Anda tahu, 40 orang sekelas saya dulu ngaji di pondok, tidak ada yang jadi kiai kecuali saya sendiri. Pertanyaannya apa? Kenapa kok bisa? Karena ridho guru. 39 yang lain nggak ada jadi kiai. Saya yang nggak pernah diajari karena dapat ridho guru jadi kiai. Nggak main-main lagi, kiai terviral. Persoalannya bukan saya bisa, Dik, tetapi karena saya dulu begitu hormat dengan guru saya. Maka hari ini kalau Anda pengen jadi orang hebat seperti Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, gampang. Jangan pernah kamu kecewakan gurumu. Saya yakin kok gurumu ada yang galak. Berani nyebut siapa guru yang paling galak? Siapa? Bu Idar? Bu Ida? Endi wonge? Oh, itu yang duduk itu yang paling galak itu. Saya sarankan kepada suami yang punya istri galak seperti beliau, siapkan lato-lato di rumah. Nah, dari Bangkalan, Mbah Hasyim kemudian lanjut ngaji ke Semarang kepada satu kiai namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Jadi orang-orang hebat itu dulu, Dek, itu biasanya yang terangkat tidak hanya namanya tapi juga nama daerahnya. Maka kenapa Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Sama halnya gurunya Mbah Hasyim ketika di Mekah, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi karena orang Minangkabau. Atau mbahnya Kiai Ma'ruf Wakil Presiden, Syekh Nawawi Al-Bantani karena orang Banten. Di Semarang Mbah Hasyim ngaji, Hasyim Muda ngaji. Di situ dia ketemu dengan seorang namanya Muhammad Darwis. Kalau nama ini Anda mungkin nggak begitu populer. Muhammad Darwis ini adalah nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Mbah Soleh Darat ini keren, Pak. Beliau termasuk yang membuat mu'alif tulisan pegon pertama kali. Kenapa pegon? Pegon itu kan, mohon maaf, tulisannya Arab tapi bacaannya Jawa, untuk ngakali orang Belanda. Karena Belanda begitu benci dengan Al-Quran, Al-Quran banyak disita kemudian dibakar, dimusnahkan, maka beliau menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan tulisan pegon. Itu diciptakan oleh Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Termasuk salah satu murid beliau siapa? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu setelah belajar dari Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Maka nama Raden Ajeng Kartini yang asli adalah Harum. Adik-adik mengidolakan Raden Ajeng Kartini? Subhanallah. Raden Ajeng Kartini itu adalah merupakan anak dari istri ketiga Bupati Rembang. Dan Raden Ajeng Kartini adalah merupakan istri ketiga dari Bupati Jepara. Berarti Anda mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Berarti siap-siap dipoli. Enggak. Ya berarti beliau wanita hebat gitu. Karena tidak semua orang bisa dipoligami seperti beliau. Adik-adik mau? Enggak.
Kalau kamu bisa pilih suami, pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Rata-rata pilih good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya glowing. Betul? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, ini hebatnya Mbah Soleh Darat Asamarong. Di sini beliau kenal Mbah Hasyim dengan Muhammad Darwis, muda. Usianya lebih sepuh siapa? Lebih sepuh Muhammad Darwis. Muhammad Darwis usianya sudah sekitar 16 tahun atau 18 tahun. Mbah Hasyim ketika ke Semarang selisih antara 4 sampai 5 tahun. Antara usia 13 atau 14 tahun. Makanya Mbah Muhammad Darwis memanggil Mbah Hasyim dengan Dek Hasyim. Mbah Hasyim memanggil Mbah Muhammad Darwis dengan mengatakan Mas Darwis. Artinya apa? Mereka sudah kenal sejak di pondok. Singkat cerita, kedua tokoh ini kemudian dikirim oleh Mbah Soleh Darat Asamarongi untuk ngaji ke Mekah. Dulu belum ada pesawat. Nah, orang Indonesia kalau pengen berangkat ke Arab Saudi, mereka menggunakan pelayaran, menggunakan kapal. Dari mana mereka berangkat? Dari Banda Aceh. Itulah kenapa kemudian Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Karena orang dulu kalau berangkat haji, setarnya itu di Banda Aceh. Makanya kalian bersyukur. Kalau dulu itu deh, orang berangkat haji itu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan baru sampai lokasi. Kalau mereka mati, meninggal dunia, langsung dicemplungkan ke laut. Kenapa? Karena kalau dibawa nunggu pulang ke pendaratan, pasti busuk, mengganggu jamaah yang lain. Makanya kalau ada jamaah calon haji itu meninggal dunia, langsung dibuang ke laut. Bukan karena nggak hormat, karena kalau dibawa busuk jadi penyakit bagi jamaah haji yang lain. Nah, singkat cerita, di Mekah Mbah Hasyim ini lebih fokus kepada ilmu hadis. Guru utamanya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Makanya beliau mendapatkan julukan Hadratus Syekh. Di Indonesia itu Hadratus Syekh cuma 2 orang. Siapa mereka yang berhak mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Orang yang hafal dengan Kutubus Sittah, ratusan ribu hadis hafal. Dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi hafal. Makanya dapat julukan Hadratus Syekh. Di Indonesia cuma ada 2. Satu perempuan namanya Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Yang kedua Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim fokus kepada hadis, sementara Muhammad Darwis fokus kepada pemikiran dan gerakan Islam. Di sanalah kemudian nama beliau berganti menjadi Ahmad Dahlan. Singkat cerita mereka pulang. Begitu pulang ke Indonesia tahun 19 berapa Muhammadiyah, Dek? Coba sejarah wong gini ngerti lagi. Muhammadiyah lahir tahun 19. Loh, piye iki? Masa kamu nggak tahu sejarah NU Muhammadiyah itu? Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Neng kene guru agamamu sapa? Yang paling menjengkelkan sapa? Muhammadiyah lahir 1912. Mohon maaf, dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian 1926 NU lahir, maka hitungannya hari ini adalah 1 abad. Nah, yang mau saya ceritakan bukan itu. Indonesia ini akan baik-baik saja kalau NU dan Muhammadiyah bisa bersatu. Indonesia ini akan menjadi negara yang besar kalau NU dan Muhammadiyah ini rukun, nggak gampang diadu domba. Makanya coba dulu awal-awal penjajahan Belanda, Belanda tidak mau antara orang NU dan Muhammadiyah ini akur. Makanya mereka dibentur-benturkan.
hanya perbedaan khilafiyah mereka marah. Maka mohon maaf Pak, awal mula orang Indonesia itu ribut NU dan Muhammadiyah persoalan kunut itu karena tidak nyamannya Belanda dengan NU dan Muhammadiyah. Maka persoalan isu kunut dibesar-besarkan. Padahal mohon maaf, harusnya perbedaan NU dan Muhammadiyah itu bukan kunut. Atau sejak kapan kunut itu menjadi identitas politik NU dan Muhammadiyah? Kenapa? Karena 4 imam besar terbagi menjadi 2 persoalan kunut. Contoh, Imam Syafi'i dan Maliki itu kunut. Hambali dan Hanafi tidak kunut. NU menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, sementara Muhammadiyah menggunakan pendapatnya Maliki. Artinya apa? Sholat subuh pakai kunut itu keren, sholat subuh nggak pakai kunut juga keren. Kenapa? Karena masing-masing punya dasar. Yang tidak keren itu yang tidak sholat. Apalagi subuhannya jam 7. Usul ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jadi ini persoalan-persoalan khilafiyah yang sengaja dimunculkan oleh Belanda supaya Indonesia ini tarung. Contoh lagi umpamanya soal tahiyat. Imam 4 itu ketika tahiyat itu modelnya ada 4. Masing-masing imam semuanya beda. Imam Syafi'i, bagaimana kalau tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi beda deh. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Sekali tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah tidak berdiri lagi. Ini Hanafi. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah tuwing 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 tuwing. Ini Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak pernah berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Terus Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i seperti saya boleh. Mau pakai Hanafi tuwing tuwing boleh. Mau pakai Hambali tuwing 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 boleh. Mau pakai Maliki wer 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 boleh. Ya nggak boleh begini-begini, lah ini nggak boleh. Masa tahiyat diwalik gitu. Kamu suka yang mana? Begini? Begini-begini? Atau begini-begini-begini? Atau begini-begini? Atau gini kok? Kok kamu mikir yang aku pikirkan? Maka apa? Kalau pengen menyelamatkan Indonesia gampang Pak. NU dan Muhammadiyah ini jangan diadu. Karena apa? Gak bakal ketemu. Contoh, soal pergerakan umpamanya. Muhammadiyah itu lebih senang dengan pendidikan, dengan kesehatan. Makanya sekolah-sekolah Muhammadiyah Anda lihat Pak, bagus-bagus. Perguruan tinggi Muhammadiyah di mana-mana. Sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah-sekolah kesehatan, rumah sakit Muhammadiyah jempol. Dan kita sebagai orang NU harus mengakui itu. Muhammadiyah luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau membuat pendidikan tradisional, pengajian, mujahadah, istighosah, nggak mungkin Muhammadiyah bisa sehebat NU. Makanya pondok-pondok pesantren paling banyak milik Nahdlatul Ulama. Kalau pengajian coba, kalau orang NU bikin pengajian memenuhi stadion enteng. Mau puluhan ribu gampang. Berbeda dengan teman-teman Muhammadiyah, lebih suka bikin pengajian di gedung, di masjid dan lain sebagainya. Artinya apa?
Dua ormas ini hadir untuk saling melengkapi. Makanya kalau saya dulu antik, saya orang NU yang tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. 4,5 tahun ketika zaman kuliah. Kenapa saya manggon masjid Muhammadiyah? Karena nggak kuat ngekos. Di kota Jogja rata-rata masjidnya Muhammadiyah. Makanya saya ke sana Pak, 4,5 tahun. Saya adan, gugah-gugah sahur, ngepel, resik-resik masjid, ngepel WC, 4,5 tahun. Ada masalah? Enggak. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Mergono apa? Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kan Muhammadiyah rano mangan-mangan Pak. Akhirnya tahun 2005 saya menikah, pindah ke lingkungan orang NU. Berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya ikut orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan. Maulutan makan. Rejepan makan. Sakbanan makan. Mujahadahan makan. Istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Nganti raine kaya besek kabeh. Maka kalau dalam persoalan itu saya selalu bilang fastabikul khairat. Fastabikul khairat itu tidak harus memperebutkan satu posisi, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Muhammadiyah menjadi yang terbaik sesuai dengan visi misinya, NU menjadi yang terbaik dengan visi misinya. Maka yang perlu kalian ingat, NU dan Muhammadiyah itu bukan musuh, tapi partner kebaikan. Musuh kita siapa? Saya jawab dengan tegas, musuh kita itu bukan NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah bukan musuh, tetapi musuh bangsa Indonesia hari ini adalah Wahabi. Kalau saya keras Pak, yang musuh kita itu hari ini NU itu musuhnya bukan Muhammadiyah dek, tapi musuhnya siapa? Wahabi. Saya kasih contoh. Ini kan Wahabi hanya persoalan agama Gus, bukan persoalan bernegara. Anda salah. Justru Wahabi menggunakan politik identitas agama untuk menguasai politik bernegara dan berbangsa. Maka hati-hati. Adik-adik coba kita lihat sejarah Wahabi di Arab Saudi. Nah ini masuk ke tema kita. Nanti di akhir ini kita akan tanya jawab. Kamu tanya tak kasih uang. Tak kasih kaos sama uang 300.000 satu pertanyaan. Siapkan pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu tak kasih uang? Jelas rupamu kayak kota infak. Nanti kamu tanya sama saya tak kasih uang. Oke? Kamu siapin pertanyaannya. Ini memang jumlah cewek lebih banyak daripada jumlah cowok. Ya. Gambaran neraka ya. Bukan gambaran neraka, gambaran bahwa suami boleh menikah lebih dari lawang, ceweknya banyak, cowoknya dikit kok. Sudah dikit terpinggirkan, halah-halah calanan mesak. Masa cowok cuman penonton? Kasihan amat sih lu. Rapa boleh. Wong lanang ngalah karo wong wedok. Karena nggak mungkin wong lanang menang karo wong wedok, kira mungkin. Karena perempuan kan penyakitnya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Wong wedok dilawan. Makanya jangan pernah berani sama perempuan. Nah, saya mau ngomong soal Wahabi. Tolong nanti kamu siapkan pertanyaan.
Oke? 300 tahun yang lalu ada perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud. Jadi kerajaan Arab Saudi hari ini sebenarnya baru berjalan 300 tahun, Pak. Saat itu ada konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Konsensusnya apa? Syekh As-Saud memegang kendali politiknya, sementara Syekh Abdul Wahab memegang ideologi beragamanya. Itulah pertama kali muncul Wahabi di Arab Saudi. Anda tahu, sebelum konsensus itu disepakati, Arab Saudi itu murni akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hilang? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka kemudian Ahlus Sunnah di Arab Saudi hilang, dikikis, dihancurkan oleh Wahabi. Maka hari ini hati-hati. Kalau ada orang yang bilang nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas itu kampanye Wahabi untuk menghancurkan tradisi Ahlus Sunnah. Kenapa di Indonesia itu Ahlus Sunnah bisa berjalan dengan baik? Dalilnya cowok. Salah. Dalilnya cewek, supaya tidak minta mas kawin macam-macam kepada cowok. Kalau dalil ini dibaca cowok, merugikan perempuan. Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Cowok bilang, wih rungokno, wong wedok sing paling apik sing paling murah. Salah. Dalil itu dibaca cewek supaya tidak banyak permintaan kepada cowok. Coba sekarang hadis ini. Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. Itu hadisnya cewek apa cowok? Cowok. Supaya laki-laki lebih bisa menghargai perempuan. Makanya saya bilang, istri yang baik itu siapa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya dulu saya ketika menikah dengan istri saya bilang, begitu saya menikah, saya akad nikah, saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya panggil saya, iya say. Syaitonir rajim. Saya bilang sama dia, kita bertukar tulang. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Wow. Saya nggak mau istri saya bekerja, Pak. Tapi juga ada tanya, Gus boleh nggak perempuan bekerja? Oh boleh. Kenapa? Istri harus bekerja. Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Tapi kalau saya pribadi tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kamu bekerja boleh-boleh saja. Apalagi untuk menopang ekonomi suamimu, boleh. Tapi kamu tetap harus paham posisi seorang istri. Jangan sampai karena istrinya penghasilannya lebih banyak, akhirnya berani dengan suami. Saya itu paling stres kalau sudah menghadapi curhatan teman-teman artis persoalan rumah tangga. Lucunya lagi apa? Yang punya masalah artis di Jakarta yang cerewet mbak-mbak pati. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar. Wow, dicabut. Orang pati merasa diprank. Lah urusane opo? Wong keluargane Lesti dhewe. Sing nglakoni yo Lesti dhewe kok sing cerewet cangkemmu. Makanya ada istilah sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Jadi orang-orang Wahabi itu memonopoli seolah-olah yang tidak sama itu bid'ah. Makanya saya dulu menikah sama istri saya, kamu tahu mas kawin saya apa? Sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor tengu.
Aku miskin banget ya dulu. Saya itu dulu kuliah nggak punya pacar. Saya dulu KKN 9 orang, cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 ini yang nggak punya motor cuman saya sendiri. Akhirnya teman saya yang 4 ini pacaran sama mbak-mbaknya, yang nggak pacaran cuman saya sendiri. Saat itu saya dibully, cie Miftah jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Saat saya dibully saya bilang, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini Pak Kepala Sekolah saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Dulu kamu yang menolak saya, hari ini kamu hanya melihatku di dalam TV. Enggak. Jatuh no matamu. Saya dulu kalau mau seneng sama cewek, karena saya miskin, akhirnya saya tahu diri. Saya bilang, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Icalanang suruh pomo elek santai wele. Kalau teorinya anaknya Nabi Adam, lak wong lanang ku rupane elek, bojone malah ayu. Kan kawin sila anaknya Nabi Adam itu. Yang laki-laki jelek, ceweknya cantik. Yang laki-laki ganteng, ceweknya jelek. Makanya hari ini kamu yang merasa wajahnya jelek, santai saja. Insya Allah besok istrimu remuk, ada-ada saja. Yang merasa jelek langsung nutupi topi mukanya. Kamu yang nutup muka, kamu jangan gendut-gendut. Mosok seawak weteng kabeh. Kamu jangan gemuk-gemuk. Ingat, ada teori yang mengatakan laki-laki yang ini ya Allah ya. Kamu nggak usah lemu-lemu le. Karena ada teori yang mengatakan wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Wetenge gede dibuka isine mung kaya pentil. Ciri yang kedua, kita lanjutkan dulu. Tadi yang pertama, yang beda dianggap bid'ah. Gampang ngomong bid'ah, itu Wahabi. Yang kedua apa? Ini yang paling pokok. Yang kedua tadi bid'ah. Yang pertama tadi adalah paham takfiri. Gampang banget mengkafirkan orang lain. Contoh, saya masih ingat betul ini. Mas ada yang Pancasila bid'ah. Coba saya ada tulisan ini, Anda lihat. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Jadi gampang banget orang-orang kayak kita ini dibilang kafir, Pak. Mencintai tanah airnya dibilang kafir. Saya mau tanya sama Man Dua Padi. Mencintai tanah air itu bid'ah apa sunnah? Coba kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan. Kalau mereka ngomong rujukannya langsung Kanjeng Nabi, ayo kita lihat. Saya dari riwayat. Apakah mencintai negara itu bid'ah? Bahkan dibilang dia tadi kafir. Kalau saya justru mengatakan sebaliknya, mencintai negara itu hukumnya wajib. Makanya kenapa Mbah Hasyim mengatakan hubul waton minal iman. Coba lihat, Nabi Muhammad mau hijrah meninggalkan kota Mekah. Saking cintanya dia dengan kota Mekah, beliau memandang kota Mekah sebelum berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Saat beliau berangkat, beliau mengatakan apa? Ya Mekah, wahai kota Mekah, wallah, demi Allah,
Innaki la ahabul ardi ilayya, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharijtu, kalau seandainya aku tidak ada masalah, aku tidak akan pernah keluar meninggalkan kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa Nabi mencintai tanah Arab hari Mekah? Karena Nabi lahir di kota Mekah. Begitu beliau masuk kota Madinah, tangannya diangkat, kemudian beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal di tanah Arab, dan dimakamkan di Arab. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi mencintai Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan mati kita ditanam dan dikubur di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indonesia. Kan pemahamannya seperti itu. Kalau Anda mengatakan mencintai tanah air, kafir. Kami mencintai Madinah, mbok yo kono minggato ning Madinah, ora usah urip ning Indonesia. Berarti Gus Miftah nggak cinta dengan Madinah? Yo cinta. Tapi kenapa saya mencintai Indonesia? Karena mencintai Indonesia, mencintai tanah air, itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Lah orang Wahabi nggak bisa Pak seperti itu. Makanya saya bilang, alah rapopo Gus membeda titik. Kalau Wahabi itu bukan beda titik, mutlak. Kalau masalah NU Muhammadiyah kecil, dan NU Muhammadiyah ini harus ada, harus hidup, harus berkembang untuk menjaga Indonesia. Tapi kalau Wahabi bagi saya haram untuk hidup di Indonesia. Tidak kok kafir. Makanya hati-hati Pak. Saya nitip pesan sama Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak kita itu terpapar paham radikalis Pak. Itu biasanya masuknya melalui rohis. Rohis itu salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Kesalahannya adalah salah milih guru yang diundang. Di kota-kota besar, pendidikan di sekolahnya bagus. Tetapi kenapa mereka tidak mencintai negaranya? Karena mereka salah guru ketika acara rohis. Hormat bendera merah putih haram, mencintai negaranya kafir, Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Paham-paham yang diajarkan oleh orang Wahabi ini tidak boleh ada di Indonesia Pak. Makanya kalau saya, santri saya wajib setiap hari Senin mereka melakukan upacara bendera. Setiap hari Senin mereka harus upacara bendera, hormat ke bendera merah putih. Santri wajib apal Pancasila, santri wajib apal Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Pernah ada kejadian Pak, di Boyolali itu guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat merah putih. Mereka mengatakan apa? Ini sama dengan menyembah merah putih. Gak bisa membedakan diksi menyembah dengan hormat. Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Ada lagi, saya pernah di tag di akun Instagram tuh begini, awas hati-hati lagu musyrik. Ternyata apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Lagu padamu negeri kami berbakti. Kenapa? Karena menurut mereka bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pinco, nggak nyambung cok. Loh, saya kalau anak-anak nakal gitu Pak, saya spesialis, gampang banget saya menaklukkan. Kayak kemarin saya dapat, ini kalau tak tampilkan di sini kamu heboh lagi, purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Wow. Iya Pak, mudara we. Gus Miftah. Saya pikir editan.
Akhirnya video call. Begitu video call benar di atas payudaranya Gus Miftah. Saya bilang, kenapa kamu tato Gus Miftah? Kan saya ngefans sama Gus Miftah. Kan gak harus seperti itu, saya bilang. Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Kenapa saya tato Gus Miftah? Gus, kita tidak bisa di dunia bersama. Mungkin di akhirat kita bisa bersama. Matamu gue aku. Saya bilang, tato kamu itu bagus deh, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Gus Miftah ya Pak. Kamu medasku itu. Kalau saya bongso-bongso gini Pak, walah saya gampang menakluk ya Pak. Sampai hari ini orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah sudah ratusan Pak. Orang yang nggak kenal agama. Bulan Januari tok saya kemarin hampir 15 orang. Termasuk 5 orang dari Taiwan yang nggak punya agama. Saya 15 Januari ngaji di kota Changhua, Taiwan. Di atas panggung ada 5 orang Taiwan masuk Islam. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Saya ngaji di Belanda, di Perancis, pulang ada orang Perancis masuk Islam. Saya gampang untuk menaklukkan untuk orang-orang ahli maksiat. Tapi kalau orang sudah salah pemahamannya, apalagi terkontaminasi Wahabi, naudzubillah min dzalik, uang eleraum. Apalagi kok sampai saya ceramah sama anak-anak seperti itu. Orang-orang yang dianggap beda, dianggap kafir, apalagi orang kafir itu sendiri. Makanya dulu ketika Gus Miftah ceramah di gereja, wah, habis saya. Miftah kafir. Honor video nih. Di saat aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salib. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah saya ini keluar langsung orang-orang teriak Miftah kafir. Tak jawab, ora masalah, syahadat meneh. Jadi jangankan orang yang berbeda agama, yang seagama saja orang Wahabi itu mengatakan kafir, apalagi yang berbeda agama. Nah, saya berharap adik-adik, ayo kita perbaiki kajian keagamaan kita, belajar agama yang benar sehingga kita tidak salah paham atau pahamnya salah. Tentunya bisa dimulai dari sekolah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita. Amin Allahumma amin. Wis Mbak, tanya jawab aja Mbak. Yang mau tanya adik-adik silakan, saya mau jawab. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Rahman dari 11 IPA 1. Saya ingin bertanya kepada cita-citamu apa ngegas wae? Cita-cita saya ada banyak Ulala. Salah duanya, pertambangan dan psikolog. Pertambangan, tak doakan mudah-mudahan besok kamu jadi tukang kuras WC. Amin. Kan ya tambang kayak bro. Berarti kamu besok pengen kuliah di geologi. Pengen nanti di mana keterimanya? Loh, bocah kok geleman iki piye iki? Sing cetha ngono lho. Kan pertambangan, kalau pertambangan berarti geologi. Yeah. Kalau psikologi ya berarti psikologi. Yeah. Apa psikolog mah dia nggak beres gitu kira-kira? Rada ketawa-ketawa sendiri sih. Oh. Ya kayaknya cocok nikah dengan Niha. Iya. Tapi kalian berdua ini kayaknya seperti Indomaret dan Alfamaret deh. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Apa pertanyaannya Hafid? Pertanyaan dari saya, katanya kan Wahabi itu musuh kita. Nah, tips dari Gus Miftah untuk agar kita tidak agar kita terhindar dari Wahabi, dan bagaimana jika ada orang yang paham Wahabi di sekitar kita? Sikap kita bagaimana harusnya? Yang pertama, fas'alu ahla
ilad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Itu artinya apa? Kamu punya guru, hukumnya wajib. Al ilmu bila saikhin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Lah pati iki gudange ahlu sunnah. Kita dulu punya Mbah Mutamakin, kita punya Mbah Sahal Mahfud, banyak orang-orang alim di Pati. Maka bergurulah kepada orang-orang yang akidahnya jelas, ahlu sunnah wal jamaah. Lah sama halnya sekarang hari ini orang banyak terprovokasi Wahabi dari mana? Dari medsos, dari TikTok, dari Instagram. Makanya kalau ada kajian-kajian Wahabi seperti itu, kamu boleh melihat, kamu pelajari, tapi nggak boleh diikuti. Oh yang ngono, kamu punya TikTok nggak? Punya. Punya Instagram nggak? Punya. Yang di follow ya kiai-kiai Ahlussunnah. Sing mau follow malah kebaya merah. Sing mau follow sing ora-ora. Malah sing mau follow Fajar Sad Boy. Masa generasi 2023 kok? Ya Allah. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak, matamu ya. Ikut kajian-kajian yang mencerahkan. Ono Gus Baha, Gus Koyum. Kamu ikut-ikuti seperti itu keren. Kajian ahli saya sunnah. nontonnya Gus Miftah. Oh ya. Yo mergo tak kayak duit 300.000 kuwi mau rupamu. Pokoknya sing slow wae le, yang beragamanya asik. Kira-kira begitulah. Kalau ada lingkungan kamu seperti itu, kalau kamu tidak bisa menasihati ya tinggalkan saja. Kalau kamu tahu ya ngomong sama guru kamu, Pak, ini kok kita ora jelas ki wonge, Pak. Nah, kamu sampaikan kepada guru kamu, diantisipasi. Karena apa? Pemikiran-pemikiran seperti itu tidak boleh kamu ikuti. Sing slow wae le. Karena saya ngeri. Saya kebayang kalau anak-anak hari ini terpapar Wahabi 20-30 tahun ke depan, saya Pak Kepala Sekolah mati, sudah tidak ada yang kirim tahlil, tidak ada yang kirim Fatihah. Kenapa? Karena Wahabi mengharamkan itu. Naudzubillahi min dzalik. Ayo, Mbak lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dompetku mana? Aku mau ngasih uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompetku mana? Ayo, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya. Apa perkenalan? Perkenalkan, maaf. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hamidah dari kelas 12 IPS 1. Nama bapaknya Nur Hamidah siapa? Nama bapak saya Nurul Huda Gus. Oh, Nurul Huda. Kamu tahu kenapa saya nanya bapak kamu? Tidak tahu kenapa. Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Codot. Nur Hamidah pengen jadi apa besok kalau gede? Untuk cita-cita saya punya 2 keinginan. Kok sama dengan dia, Hafid? Iya. Ada apa dengan kalian? Yang pertama, saya tuh pengen jadi dosen, dan yang kedua tuh saya pengen jadi aparatur pemerintah. Oh, aparatur pemerintah itu apa? Satpam? Apa? Enggak Pak, jadi kita tuh bekerja di gedung-gedung DPR, seperti itu, berhubungan dengan ilmu pemerintah dan politik. Oh, kamu suka politik? Ya, berusaha untuk menyukai dan masih belajar. Siapa politikus idola kamu? Enggak ada Pak. Oh, enggak ada. Kok pengen jadi politik? Maka dari itu kan kebanyakan dari politik itu kan menerapkan sistem korupsi yang lagi marak-maraknya dulu Pak. Nah maka dari itu ya saya nggak pengen jadi yang seperti itu gitu. Ya, daripada korupsi tak kayak duit Minggu. Ya terima kasih. Sebagai mas kawin. Mas kawinnya Hafid. Apa pertanyaannya? Nur apa Hamidah panggilannya? Nama panggilan saya Ida. Ida. Apa ada Ya, pertanyaannya? sebelumnya izin bertanya Gus Miftah. Aku nama panjangnya saya tahu. Ida toh? Ida, cuk jaran. Apa Ida pertanyaannya Ida? Kan gini, tadi kan Gus Miftah di tema kali ini kan mengangkat tentang Indonesia dan radikalisme. Tadi juga Gus Miftah membahas bahwa ada sekolah yang menganggap bahwa kita kalau hormat bendera itu kan sama dengan menyembah merah putih. Nah, apa sih dan bagaimana peran kita sebagai pelajar untuk
mencegah adanya paham radikalisme di lingkungan madrasah. Tadi juga Gus Miftah memaparkan untuk permasalahan radikalisme itu kan di lingkup agama dan sosial. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Mbak Ida, saya suka makan kepala manyung di Magelang, namanya Manyung Mbak Ida. Ternyata nama panjangnya Dan Joydara. Mudah-mudahan jadi politikus beneran ya tak? Kalau di politikus ojo malingan do. Masa kemarin di Semarang tahun 2019 ada calon anggota DPR, nyalon anggota DPR buat amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat supaya dipilih jadi anggota DPR. Saya marah betul itu. Kenapa? Saya itu ngaji di lokalisasi, WTS yang paling murah sak jam 200.000. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti suara rakyat kalah larang kalau suara lonte. Lonte sak jam 200.000, suara rakyat 5 tahun 20.000. Ada-ada saja. Mangku purel larang kok. Bukan aku kayak ini purel. Kamu tahu purel itu kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-usel. Di manakah mereka bekerja? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang dilakukan? Karaoke. Kata rock dibuka, oke. Tapi supaya kamu jangan salah persepsi ya, beda antara PSK dengan purel. Kalau purel itu bukan PSK, purel itu pemandu karaoke. Lah ada yang kebablasan ngambil job lain, tapi pada dasarnya purel itu bukan PSK. Kalau PSK itu kan jelas penjual kroto. Iya penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa? Manamu? Rau. Karena Pak Kepala Sekolah izin ya, sebelum pandemi itu persatuan purel seluruh Pati itu datang ke pondok saya. Jadi mbak-mbak purel seluruh Pati itu pengen bikin pengajian tutupan sebelum Ramadan tahun 2020. Lah itu, kowe ngapa ndeloknya aku ae? Nah, jadi gini Mbak, soal paham-paham itu, yang pertama pengen saya sampaikan begini. Bagaimana antisipasinya? Yang pertama, tolong tingkatkan wawasan kebangsaan sehingga kita memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Kalau dulu zaman Pak Kepala Sekolahmu, zaman Bu Gurumu tadi yang dianggap galak itu tadi, Bu siapa? Indar. Bu Indah. Oh Indar, Bu Indar. Dulu zaman beliau-beliau itu SD, masih ada pendidikan di sekolah, namanya apa Bu? PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Anak-anak sekarang sudah nggak tahu Nduk. Kalau dulu saya masih dapat pelajaran itu Pak. PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kita diajari untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ayo Mbak Ida apal nggak dengan lagu-lagu kebangsaan? Lagu-lagu nasional umpamanya. Indonesia Raya. Terus apa lagi yang lain? Padamu Negeri. Padamu Negeri. Terus apa lagi? Garuda Pancasila. Mangku purel matamu kurang ajar, mangku purel lho. Lagu-lagu nasional mangku purel lho. Mangku purel. Mosok lagu nasional kok mangku purel lho. Coba lagu-lagu nasional yang lain. Garuda Pancasila, apalagi? Garuda Indonesia Raya, Padamu Negeri, Padamu terus Negeri. Syukur. Syukur. Syukur apal kamu? Coba kamu nyanyi lagi syukur. Diringi Mas. Syukur. Dari Mas ora apal ayo. Maaf Pak, suara saya jelek. Ketok. Ayo kowe nyanyi. Kowe enggak usah ngaku suaramu jelek udah kelihatan. Wong ngentutmu fales kok. Ora apa-apa, Nduk, pede aja. Dominan. Tapi nyanyi bareng-bareng. Iya, alah. Yang
penting 300.000 ya. Ayo, dari yakin ku Tapi teguh. yang lain kok nggak diberi? Alah iya. Sandat meteng loh kowe. Ayo, dari yakin ku teguh. Ida, ayo bareng-bareng. Bareng. Liriknya Gus. Masa nggak hafal kamu? Dari yakinku. Teguh. Bob, falas banget, Rosa. Kudu apa, Nduk? Meningkatkan wawasan kebangsaan gitu. Makanya kenapa dulu saya protes banget kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ketika nama Mbah Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu itu. Di saat nasionalisme menurun, patriotisme menurun, Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional namanya hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya marah betul waktu itu. Coba gini aja, Ida, kamu nggak hafal lagu kebangsaan. Coba sebutkan 5 nama pahlawan. Insinyur Soekarno. Soekarno. Bapak Soeharto. Soeharto durung pahlawan nasional. Sejak kapan Soeharto jadi pahlawan nasional? Katanya ngefans banget karo Pak Harto cah iki. Sama mbah saya tak tanya, "Mbah, enak zaman Soeharto apa zaman Jokowi?" Zaman Soeharto le. Lah kok bisa? Oh, zaman Soeharto mbiyen bojoku sih enom. Saiki zaman Jokowi wis tuwek, jenenge kurang ajar ya ngono. 1 Insinyur Soekarno, 2 Cut Nyadin. Raden Ajeng Kartini. Pangeran Diponegoro. Pangeran Imam Bonjol. Kalau kamu tahu nama komplit Pangeran Diponegoro 1 juta. Ayo yang lain juga boleh, nama komplitnya. Nama komplit full. Komplit full. Ayo kamu Hafid menjawab, mau membantu si Ida. Nama komplit Pangeran Diponegoro. Oh. Pangeran Diponegoro lengkap. Hatiku rasane loro, nyawang Hafid pokoke ra kira-kira. Tak kasih tau Hafid. Nama komplit Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Sudah kamu ulangi 500.000. Ayo coba ulangin. Yang tak ingat cuma Diponegoro. Matamu. Kenapa saya hafal? Karena Pangeran Diponegoro itu muridnya mbah saya, Mbah Hasan Besari, cucu dari Mbah Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniron, punya bapak Kiai Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Lah Hasan Besari itu cucu dari Mbah Muhammad Besari, punya murid namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu nama kecilnya Pangeran Diponegoro. Muhammad Besari punya bapak di Ngataruban. Kowe tak ajar lho kowe melatane kowe. Sing pas. Urung mandek wis cereng goblok gitu. Ya digawe sing dramatisir tapi malah ter. Mesti gawene mangku purel. Aku apa Nduk? Mbahku apa? Mbah Muhammad Besari mbahku nomor 9, duwe bapak namanya jenenge Mbah Hanom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Susunan Prameswara, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Weh, Hafid, sebutke mbahmu 5 wae apal apa ora? Apal 5 wae. 1 ada Mbah Wati. Kue dhisik, kue sapa? Jenengmu Hafid. Saya Hafid. Bapakmu? Bapakku Solihul Hadi. Solihul Hadi, mbahmu. Bapaknya Mbah
Muri. Alah ngarang Muri betul. Bapaknya Mbah Muri jenenge sapa? Bapaknya Mbah Muri namane Bapaknya Mbah Muri. Pak polisi, mateni bocah cilik ana hukume ra Pak polisi? Sangel, angel. Gitu nih ya, perkuat wawasan kebangsaan. Kamu hafalkan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi politikus. Kamu tahu apa namanya, nama-nama pahlawan. Maka saya usul Pak Kepala Sekolah. Coba, saya mau tanya sama kamu, siswa-siswa. Di dalam kelas kamu ada gambar-gambar pahlawan apa ora? Tambah yang banyak, lokal-lokal gini tambahin. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Tambahin Pak Kepala Sekolah. Masuk dipasang gambarnya dewe, narsis. Ayo, ya kamu cowok sebelah sini. Ya Iya. kamu. Sini. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Fadli dari kelas Pelan-pelan X8. pakai pitch control. Muhammad Bahrul Fadli. Bahrul Fadli. Panggilannya Bahlul. Bahlul panggilannya. Enggak. Bahlul. Bahrul. Muhammad Bahlul Fadli. Cita-cita kamu pengen jadi apa, Lul? PNS dan arsitek. PNS dan arsitek. Pegawai negeri serabutan. Arsitek. Kamu suka gambar-gambar? Gambar rumah, Gus. Oh, gambar rumah. Kenapa senang gambar rumah? Macam, Gus. Eh? Tapi kan menggambar yang ada nyawanya diharamkan, Gus. Jadi gambar rumah. Menggambar yang ada nyawanya diharamkan. Berarti HP-mu nggak ada foto sama sekali ya? Konten. Sok tahu. Apa pertanyaannya, Bahlul? Bagaimana tanggapan Gus Nggak mau Miftah? nanggapi, saya kamu kok. Pak. Bagaimana tanggapan Gus Miftah mengenai pemuda zaman sekarang? Ya kayak kowe kuwi modele ngono kuwi. Ora jelas belas. Kalau menurut kamu, Bahlul apa Fadli betulane? Bahrul. Menurut kamu pemuda zaman sekarang itu gimana? Sesat, Pak. Sesat. Katanya sesat, Pak. Ini persis kayak kemarin saya di Wonogiri. Dia bilang, Indonesia itu kan mayoritas beragama. Eropa rata-rata ateis. Tapi orang Indonesia selalu berdebat soal agama. Kalau di Eropa, di Barat yang bisa mempersatukan anak bangsa itu adalah olahraga. Kalau di Indonesia, film bokep. Ya Allah. Ini sesat ki utaknya kayak gini ya. Jadi begini, Mas Bahrul, kamu hari ini hidup di era Society 5.0. Ada 4 kemampuan yang harus kamu miliki supaya kamu menjadi anak muda yang produktif. 1, jadi 4 hal itu apa? 4C. C pertama, creativity. Pemuda hari ini harus kreatif. Jadi kalau ada orang susah mencari pekerjaan, gak usah cari pekerjaan, tapi jadilah anak yang kreatif. Maka kalau saya punya prinsip, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi anak yang kreatif dan pekerja keras. Creativity. Kemudian yang kedua apa? Critical thinking. Pemikiran yang kritis. Kemudian yang ketiga apa? Communication. Hari ini banyak orang punya ilmu tetapi tidak bisa delivery. Kenapa? Karena nggak punya komunikasi yang bagus. Kemudian yang keempat adalah collaboration, kerjasama. Makanya hari ini kamu hidup di zaman di mana kamu membutuhkan orang lain. Nggak mungkin kamu bisa hidup sendiri. Makanya kamu harus banyak collab dengan orang lain. Maka bahasanya Gus Miftah apa? Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kui goblok, awake gede bajune es, kan goblok. Masa wetenge gede kaya mau kaosnya es apa kayak mau? Lebih goblok meneh Superman kayak ngopo le? Nganggo sempak ning jaba, kan goblok. Sing paling goblok sapa? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo mau tonton? Kebayang gak lah sing lemu kayak mau nganggo sempak ning jaba ya. Malah kaya lelawar. 4C, creativity, critical thinking, communication, collaboration. Itu pemuda hari ini. Ayo lanjut. Masa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam maju. Nggih, nami kula Muhammad Raditya Al Fajri saking kelas 12. Nami kula
IPS Tunggal. Fajri PS Nggih. Tunggal. Cita-citanya apa? Jri. Jadi larene Wah. sampean, Pak. Olah rene sampe. Jenenge Muhammad Farji lho ya Allah. Fajri, Pak. Apa? Fajri. Oh Fajri kok Farji. Nek keliru Narji, Pak. Ya, tak pikir Farji. Kowe pengen dadi apa, Ji? Larene sampean. Lah pengen dadi apa? Lariku ki germo apa ngono. Kan bocahku ono germo, ono macem-macem wong aku ki ini londe yo. Pengen di tentara kamu? Ndak. Enggak. Kondasmu kayak ngono. Kayak lato-lato, Pak. Lato-lato siji. Lato-lato ki loro, kowe wis duwe. Gemandul, Pak. Kamu temennya Satria tadi ya? Kamu tahu Betul. kenapa Tuhan menciptakan lato-lato? Karena kan burung di dunia nyata itu bertelur, Pak. Terus hubungannya karo lato-lato apa? Kowe tak giebuk lato-latomu lho kowe malah. Ampun ngoten, Tuhan Pak. itu menciptakan lato-lato untuk bersaing dengan mulutnya para istri. Makanya saya sarankan para suami di rumah punya lato-lato. Jadi kalau istri lagi ewek langsung suami edek. Walaupun secara alami Pak Kepala Sekolah sudah punya lato-lato. Apa pertanyaannya, Farji? Nah, kan radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan. Nah, pembaharuan tersebut adalah pembaharuan di bidang sosial maupun politik, tapi dengan cara kekerasan. Kan hal tersebut cukup Itu mengkhawatirkan. hanya salah satu pemahaman radikalisme dari sekian banyak pemahaman. Terus Kan hal tersebut cukup mengkhawatirkan ya Gus, karena bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa dalam 2 atau 3 dekade ke depan bila tidak ada tindakan dari negara dan kalangan moderat. Nah, pertanyaannya, salah satu tokoh masyarakat ditangkap oleh polisi dan disangkakan dengan berbagai pasal dalam KUHP. Tetapi ia menolak dan meminta masa pendukungnya untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasinya. pertanyaannya, Menurut Gus Miftah, bagaimana sikap seperti demikian yang kasus hukum seharusnya dihadapi di pengadilan tetapi hanya di jalanan? oke, saya itu paling nggak setuju dengan istilah kriminalisasi ulama. Polisi itu ketika menangkap seseorang pasti punya dasar hukum. Lagian begini, dulu kan tuduhan kepada pemerintah itu anti-Islam. Buktinya apa? Banyak ulama yang ditangkap. Ulama di Indonesia itu jumlahnya berapa? Yang punya urusan hukum berapa? Lagian kalau ada ulama melanggar hukum kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama. Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang bisa bubar kriminal siapa? Ya bisa ulama, bisa kiai, bahkan polisi sendiri. Makanya walaupun dia polisi, bahkan jenderal sekalipun, punya masalah hukum ya diproses secara hukum. Bukti nih, Ferdi Sambo. Mau sekuat apapun dia, mau jenderal bintang 2, mau kadif propam, dia melanggar hukum ya ditangkap. Sama, kok ono polisi, ono ulama, kemudian dia berbuat kriminal, kok ditangkap sama polisi? Bukan kriminalisasi, tapi proses hukum. Lah di Indonesia tuh mohon maaf, mentang-mentang punya power, menggerakkan orang banyak. Begitu ditangkap polisi, anak buah kon demo, macem-macem. Ini tidak gentle. Punya masalah ya dihadapi. Merasa nggak bersalah ya dibela di pengadilan. Jangan dikit-dikit menuduh pemerintah kriminalisasi. Pertanyaan saya sebenarnya kriminalisasi ulama apa ulama yang kriminal? Contoh begini, yang sekarang lagi rame. Ulama memperkosa santrinya 11 atas dugaan tindakan asusila. Ya kalau memang salah ya ditangkap saja. Jangan kemudian polisi dibilang kriminalisasi. Termasuk yang ditangkap itu siapa?
Ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah, melalui pintu yang salah. Ternyata yang ngomong seperti itu kena kasus asusila memperkosa 11 santri. Makanya saya ditanya, bagaimana pendapat Gus Miftah? Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Saya jawab, mungkin iya, Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi yang jelas bukan lubang yang salah. Aku yang ngono toh. Kalau saya kan orangnya slow-slow saja. Masuk Islam melalui pintu yang salah, ya serapopo, minimal bukan lubang yang salah. Repot bagus. Nah, ya repot tangkap polisi kok. Kalau kemudian ditangkap polisi, apa itu kriminalisasi? Bukan, tapi proses hukum. Lah kasihan pemerintah kita itu hari ini apa? Ada urusan dengan ulama tangkap polisi, sing disalahin negara, pemerintah, presiden. Ono partai politik ora lulus. Neng KPU sing disalahke presiden. Opo-opo sing salah presiden. Dalam hal ini saya fair. Saya bukan kok Jokowi itu bukan. Pak Jokowi bener pasti saya dukung. Kalau ada salahnya tetap saya kritisi. Saya menempatkan diri saya sebagai orang yang wasatiyah, yang moderat. Tentunya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Contoh lagi dulu, Pak Jokowi nunjuk Pak Sigit jadi Kapolri. Orang bilang apa? Nggak mau, kita tolak presiden non Islam. Wih goblok meneh. Polis, saya kemudian membuat narasi begini. Lembaga kepolisian itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua anggota polisi yang layak secara kualifikasi itu boleh untuk menjadi Kapolri. Apapun agamanya. Kenapa? Karena polisi itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, kui salah. Kalau jadi Kapolri dari Buddha, Hindu, Kristen, ya boleh-boleh saja. Soalnya Kapolri kui jabatan politis, tergantung sing nunjuk sopo. Nah, maksud saya apa? Jangan kemudian dikit-dikit pemerintah disalahkan, tapi tidak tahu duduk persoalannya. Itu namanya menyerang pemerintah dengan membabi buta. Ingat, Fajri, babi itu haram, apalagi babi buta. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Maksud anakmu? Mengandung organ, Agus. Mengandung apa? Organ. 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 Organ apa? Hati, jantung, dan lain-lain. Ya kamu rane Gus nek garing. Kayaknya Fajri ini kayak pohon pisang. Punya jantung gak punya hati. Iya. Kok tahu? Keto, rupamu rupa jomblo. Santai aja. Kamu gak usah pacaran. Betul. Contoh yang bagus. Nggih. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Yes, mudah-mudahan Fajri besok berjodoh dengan janda anak 15. Kok kamu bilang ikhlas? Ingat, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ngono Pak Kepala Sekolah. Itu Kepala Sekolah mau? Pak Kepala. Oh iki, halo. Mudah-mudahan Kepala Sekolahnya panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Kepala Sekolah urip dhewe. Amin. Kowe ngopo ngangeng-ngangeng sik sabar. Sopo mau? Ya. Anu weh, ganti lagu ya. Ganti lagu. Aku rambut kok. Oh. Selawatan aja yuk. Bagian orasi kebangsaan Gus Miftah kali ini, sekali lagi di SMK Negeri 1 Bancak, Semarang, ini disupport oleh Livin by Mandiri. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman untuk Livin by Mandiri. Sallu ala Nabi Muhammad.